Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman developer properti di Indonesia. Kali ini kita akan membahas area keuangan teman-teman ya. Area keuangan khususnya adalah di bagian penerimaan dari piutang ya. Cara merealisasikan penerimaan atau mentransaksikan piutang dagang. Nah, kita akan menggunakan area widget teman-teman, widget piutang ya. Kalau teman-teman di akun keuangan akan memiliki nanti widget piutang ya. Ada 3 widget piutang, jatuh tempo mendekati, ya, jatuh tempo hari ini ya, dan kemudian jatuh tempo melewati gitu ya. Ada 3 widget piutang yang akan membantu teman-teman dalam mengontrol piutang dagang teman-teman ya, baik itu uang muka ataupun KPR-nya. Jadi jatuh tempo mendekati itu berarti dalam 14 hari akan ada yang jatuh tempo ya, 14 hari. Kemudian hari ini berarti per hari ini, today. Kemudian melewati berarti plus 1 dari hari ini. Misalkan ya, itu berarti sudah masuk dalam kategori atau definisi sudah melewati. Nah, kita coba saja ya, kita klik misalkan ada konsumen yang lewat jatuh tempo. Nah, ini ada angka 2 teman-teman. Berarti 2 ini berarti ada dua konsumen ya, ada 2 konsumen yang sudah lewat jatuh tempo atau macet ya, piutang macet. Nah, ini kita klik tadinya, kemudian ada 2 konsumen atas nama Pierre-Emerick Aubameyang dan kemudian konsumen Ahmad Maulana ya, konsumen Ahmad Maulana. Ya, kita detailkan saja ya, kita detailkan Arman Maulana ya untuk melihat kondisi piutang dagangnya. Nah, ini teman-teman, kita dibawa pada page history transaksi Arman Maulana. Nah, kemudian kita dibawa juga pada skema piutang dagangnya. Nah, ini ada 10 juta DP pertama yang sudah lewat jatuh tempo ya, kemudian yang kedua 10 juta juga DP-nya sudah lewat jatuh tempo juga. Kemudian piutang KPR-nya juga sudah lewat jatuh tempo ya, sudah melewati alias macet piutang dagangnya. Kita back saja teman-teman ya, kita back saja. Nah, ini kita masuk ke listing transaksinya, semua konsumen yang memiliki skema piutang ya. Kita ke dashboard saja teman-teman untuk kembali ke widget piutang ya. Kita klik ya, jatuh tempo melewati, kemudian kita cek ya, kita cek konsumen dengan nama Pierre-Emerick Aubameyang ya, kita detailkan saja. Nah, kita dibawa ya ke page atau halaman history transaksi dari Pierre-Emerick Aubameyang. Kita scroll ke bawah teman-teman untuk melihat skema piutang ya, melihat skema piutang dagangnya. Ini ada 10 juta DP pertamanya, ini juga sudah lewat jatuh tempo teman-teman. Kemudian plafon KPR-nya ya, piutang KPR-nya ini juga sudah lewat jatuh tempo ya. Kita ke dashboard lagi ya, kita kembali ke dashboard, kita netralkan untuk menuju ke dashboard ya. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan realisasi piutang DP-nya ya. Kita pakai saja data yang dimiliki oleh konsumen atas nama Arman Maulana, kita detailkan saja. Kita scroll ke bawah teman-teman ya, untuk melakukan transaksi atau realisasi DP ya, 10 juta rupiah ya, sudah lewat jatuh tempo ya. Tapi anggap saja hari ini dia datang ya, tanggal 21 Oktober hari ini dia datang untuk membayarkan uang muka senilai 10 juta rupiah. Kita perlu melakukan approval teman-teman ya, approval terlebih dahulu agar supaya kita bisa mencetak kwitansinya ya. Syaratnya adalah melakukan approval ya. Yang berhak melakukan approval adalah akun super admin teman-teman ya. Jadi keuangan memohon meminta persetujuan kepada super admin untuk melakukan approval agar akun keuangan bisa mencetak kwitansinya ya, senilai 10 juta atas nama Bapak siapa tadi, Bapak Arman Maulana ya. Ya, kita tekan tombol approve. Tentu super admin akan meminta ya bukti, menunjukkan bukti transfer ya, agar supaya dia menjadi yakin untuk melakukan approval gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa jadikan SOP ya, SOP keuangan, supaya kemudian teman-teman akan mendapatkan kenyamanan ya, keamanan dalam membuat nanti kwitansinya. Ya, tanggal approvalnya hari ini berarti 21 Oktober 2020 ya. Jadi baru dibayarkan hari ini. Kita approve ya. Super admin melakukan approval, kemudian kita scroll ke bawah.
Nah, kemudian formasi tombol sudah berubah teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti selaku akun keuangan, yang teman-teman akan lihat di akunnya adalah tombol bayar ya, tombol bayar. Berarti itu siap untuk dilakukan transaksi atau realisasi penerimaan piutang senilai 10 juta rupiah ya. Nah, ini hasil dari approval yang dilakukan oleh super admin tadi ya. Jadi kita bisa melakukan saat ini juga ya realisasi penerimaan pembayaran, penerimaan piutang, penerimaan pembayaran down payment pertama Arman Maulana gitu ya. Ini tanggal bayarnya teman-teman isi diulangi lagi tanggal 21 Oktober 2020, ditegaskan kembali ya. Kemudian jumlah bayarnya 10 juta rupiah. Teman-teman bisa mengisi kurang dari 10 juta ya atau lebih dari 10 juta tergantung nilai pembayaran ya yang dilakukan oleh konsumen. Jadi tidak masalah teman-teman, kurang atau lebih tidak masalah karena coding kita akan menyesuaikan nantinya ya. Coding dalam aplikasi sudah menyesuaikan, tidak masalah. Karena memang tidak semuanya pembayaran itu kita sesuai dengan harapan ya, kadang kurang ya, kadang lebih. Nah, simulasinya sekarang 10 juta sama ya antara rencana dengan realisasi hari ini ya. Kekurangan menjadi 0, kemudian kita tekan tombol transfer. Kalau kita tekan tombol cash berarti kolom-kolom berhubungan dengan bank akan hilang. Kita pilih saja opsi transfer ya untuk kemudian menandakan bahwasanya 10 juta itu dibayarkan via bank ya, transfer bank. Oke. Kemudian kita pilih banknya, misalkan 10 juta itu ditransfer ke bank Senbi Niaga ya, atas nama PT Software Anak Negeri ya, perusahaan berarti. Jadi rekening PT ya, rekening PT. Kemudian kita tekan tombol submit untuk melanjutkan proses ya, terus kita yakin dengan menekan tombol OK. Nah, ini sudah muncul teman-teman tombol cetak kwitansinya. Nomor kwitansinya ini generate, teman-teman nggak perlu pusing lagi ya memikirkan numerisasi ya, penomoran nomor kwitansi ya, nomor konsumen dan jenis pembayarannya down payment ya, pembayaran pertama DP dari fasilitas KPR gitu ya. Kemudian kita tekan tombol cetak kwitansi teman-teman untuk melihat format kwitansi yang sudah jadi ya. Nah, ini kwitansi pembayaran piutangnya telah terima dari Arman Maulana gitu ya, 10 juta rupiah untuk pembayaran down payment pertama ya, down payment ya, ini down payment ya ke rekening Senbi Niaga tadi yang kita pilih tadi ya, di atas nama PT Software Anak Negeri ya. Jadi rekening PT ya, rekening perusahaan. 21 Oktober 2020 ya. Kemudian yang mencetak ya, demikian teman-teman ya cara membuat mencetak kwitansi ya atau merealisasikan piutang DP konsumen melalui widget piutang dagang ya, melalui widget piutang dagang. Oke teman-teman, sekarang kita belajar bagaimana cara merealisasikan piutang KPR-nya ya. Setelah sebelumnya tadi kita belajar cara merealisasikan piutang DP-nya atau uang mukanya. Caranya sama melalui widget jatuh tempo melewati ya teman-teman ya, melalui widget jatuh tempo melewati ya, kita klik tadi. Nah, sekarang kita masuk kita pakai saja datanya Pierre-Emerick Aubameyang ya, kita detailkan ya. Ini kita dibawa ke histori transaksi dari Pierre-Emerick Aubameyang. Kita scroll saja ke bawah teman-teman. Nah, ini terlihat skema piutangnya. Ada 182 juta skema piutang KPR-nya ya, yang harusnya akad tanggal 25 September 2020. Berarti hitungannya sudah lewat jatuh tempo ya, sudah lewat jatuh tempo. Nah, ternyata hari ini mungkin saatnya kita melakukan akad KPR tanggal 21 Oktober 2020 ya. Jadi setelah sekian lama kita menunggu akad ya, ternyata kita baru bisa akad hari ini tanggal 21 Oktober 2020 ya. Kita tekan saja tombol approve teman-teman ya untuk melakukan realisasi penerimaan pencairan KPR ya. Kita anggap saja ini pencairannya bertahap ya. Jadi termin ya. Jadi 182 juta itu kita adalah plafonnya. Nah, kita akan terima itu termin ya. Termin pertama ya, ada termin kedua dan termin ketiga. Nah, kali ini kita akan terima termin pertamanya ya. Kita tekan tombol approve, kemudian muncul
tanggal approve, kita pilih tanggal 21 Oktober 2020 dan kita tekan approve. Ya, kemudian kita scroll ke bawah teman-teman. Nah, ini terlihat bahwa formasi tombol sudah berubah, muncul tombol bayar ya, tombol bayar. Berarti kita sudah bisa dipersilakan untuk melakukan realisasi penerimaan pencairan KPR ya, tahap pertama. Kita tekan saja tombol bayar. Ya, ini kita dibawa ke digital form ya, digital form untuk mengisi kolom-kolom yang kosong ya. Kita isi tanggal bayarnya 21 Oktober 2020. Kemudian jumlah bayarnya, misalkan pencairan pertama kita dapatkan 80 juta ya, 80 juta. Itu karena kita menerima pencairan pertama, termin pertama. Kita bisa juga memilih mengisinya 182 juta sama dengan besaran rencananya. Itu kalau kita menerima keseluruhan ya, pelakuan KPR-nya. Itu biasanya dipakai oleh teman-teman yang menggunakan sistem pembiayaan KPR ready stock atau subsidi KPR ya. Tapi untuk kepentingan simulasi ini kita lebih baik isi dengan cara termin ya. Jadi pencairan pertama 80 juta rupiah. Kemudian kita pilih opsi pembayaran transfer ya, karena tidak mungkin cash ya. Kita pilih banknya, ini kita pencairan di Bank BTN, pengikatan KPR-nya, akar KPR-nya. Kita pilih kemudian rekening banknya, tentunya rekening escrow account atas nama PT. Kemudian kita lanjutkan dengan menekan tombol submit. Nah, kemudian kita siap untuk mencetak kwitansinya ya, siap mencetak kwitansinya. Nah, kita cetak kwitansinya, kita lihat. Nah, ini kwitansinya ya, telah terima dari Pierre-Emerick Aubameyang ya. Walaupun meskipun ini dari bank, tetapi sebenarnya ini tetap saja dana pencairan dari konsumen kita ya, dari Bapak Pierre-Emerick Aubameyang, walaupun datang dari bank. Jadi silakan teman-teman, kwitansi ini mau diserahkan kepada Pak Aubameyang ya, atau kita simpan ya sebagai file kita ya, sebagai file kita, administrasi kita. Monggo, terserah saja teman-teman, mau diserahkan ya silakan. Ya, kalau kemudian diserahkan satu, mungkin satu lagi untuk file perusahaan ya. Ya, demikian cara merealisasikan piutang KPR ya, cara merealisasikan piutang KPR-nya. Ya teman-teman, tadi kita barusan saja melakukan dua transaksi ya, dua transaksi penerimaan. Pertama dari DP 10 juta rupiah dan kemudian dari termin pertama ya, termin pertama KPR ya, senilai 80 juta rupiah ya. Dua jenis transaksi ya, dua kali transaksi. Nah, tentunya kita bertanya-tanya gitu, di mana kita melihat laporan keuangannya ya. Laporan keuangannya tentu sebagai konsekuensi dari transaksi tersebut mesti akan ada laporan keuangannya ya. Laporan keuangan hariannya kita bisa lihat, laporan keuangan hariannya kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Dari dua kali transaksi tadi tentunya konsekuensi logisnya kita akan dapatkan ya, dapatkan laporan-laporan keuangannya ya, yang sifatnya harian ya, yang sifatnya harian, pembukuan, pencatatan gitu ya. Anda bisa lihat ya di alamat di laporan keuangan, kemudian di penerimaan, karena konteksnya kan tadi kan masih di penerimaan ya, piutang ya, realisasi di piutang sehingga menjadi penerimaan buat kita ya. Saya ulangi lagi, di laporan keuangan kemudian ke penerimaan, kita klik saja penerimaan, kemudian ya teman-teman bisa lihat ya rekap transaksi kas garing transfer. Ini maksudnya ada rekapitulasi ya, rekapitulasi semua transaksi ya, kas ya, cash maupun transfer dari semua konsumen ya, baik itu tentunya DP, hanya DP ini ya, ini hanya DP ya, DP atau pembayaran cicil bertahap. Nah, untuk gambarannya kita klik saja rekapitulasi transaksi kas garing transfer. Nah, ini kita dibawa ke listing ini teman-teman. Tadi saya sampaikan ya, semua konsumen, terbukti ini semua konsumen masuk di sini ya, baik itu pembayarannya cash tunai maupun transfer ya. Nah, ini kelihatan di sini teman-teman, kalau transfernya ini transfer semua ya. Nah, Anda bisa juga kemudian melakukan filter terhadap pembayaran ya, jenis pembayarannya transfer ataupun cash. Kalau kita coba cash ya, kita filter. Nah, ini kosong ya, karena memang tidak ada pembayaran menggunakan sistem cash ya. Kalau transfer pasti semuanya adalah transfer seperti yang kita lihat barusan ya.
Anda bisa cetak, silakan Anda cetak saja kalau Anda ingin melihat hasil print outnya ya. Singkatnya begini deh. Ini adalah transaksi-transaksi semua konsumen yang pernah kita terbitkan kwitansi pembayarannya, gitu ya, non KPR ya. Kemudian kita bisa cek juga untuk rekapitulasi transaksi KPR-nya. Ya, berarti yang pernah kita buatkan kwitansinya atas pencairan-pencairan KPR, baik itu termin maupun keseluruhan ya, pelakuan KPR-nya. Ini kelihatan. Ini terlihat baru konsumen Pierre Emerick Aubameyang yang baru melakukan pencairan ya, yang baru kita terima pencairannya senilai 80 juta rupiah ya, ke masuk di Bank BTN ya, karena memang bank finance-nya adalah Bank BTN, nomor rekeningnya ini ya. Belum ada yang lainnya teman-teman, karena memang baru satu ya kita. Jadi kalau nanti sudah banyak itu akan menjadi listing ya, sangat banyak. Terus kemudian kita bisa dapat juga ya, kita bisa dapatkan juga laporan keuangan hariannya berupa rekap kas ya, rekap kas garing transfer. Ini maksudnya rekapitulasi piutang ya. Berarti kita klik saja untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh teman-teman, rekapitulasi kas garing transfer. Nah, ini kelihatan ya rekapitulasi piutangnya ya, semua konsumen ya, cash ya, semua rekapitulasi piutang yang belum kita terbitkan kwitansinya ya. Saya ulang lagi, ini berarti adalah semua rekapitulasi piutang ya, DP ya, DP maupun cicilan bertahapnya ya. Itu yang ketiga teman-teman. Yang keempat adalah kita bisa cek lagi, kita dapatkan lagi rekapitulasi piutang KPR-nya ya, rekapitulasi piutang KPR-nya. Nah, rekapitulasi piutang KPR-nya ya. Jadi ini adalah rekapan semua piutang KPR ya, semua konsumen kita ya, yang belum kita cairkan ya, yang belum akad atau belum kita dapatkan termin pencairannya ya. Jadi ini semua ya, Anda bisa cetak, silakan, atau Anda melakukan filter ya untuk penanggalannya, silakan saja gitu ya. Kemudian kita bisa dapatkan juga kartu piutang kafling ya, kartu piutang kafling. Kita klik saja kartu piutang kafling. Kita ambil contoh adalah kartu piutang kaflingnya konsumen Arman Maulana ya. Arman Maulana, kita cetak saja ya, kita detailkan saja dengan menekan tombol cetak ya, untuk melihat kartu piutang kafling Arman Maulana. Nah, ini terlihat teman-teman kartu piutang kaflingnya detail sekali, memang nomor kartunya ini sudah generate teman-teman, nggak usah pusing lagi dengan penomoran ya, nomorisasi. Kemudian nomor PPJB-nya pun juga begitu, nilai PPJB-nya 200 juta, ini nilai kesepakatan kita sebelumnya ya. Kemudian nama pembeli Arman Maulana, nomor teleponnya dan segala macamnya. Ini ada nilai PPJB ya, skema data piutang yang pernah kita buatkan dalam perjanjian pendahuluan jual beli. Ingat ya teman-teman, fungsi PPJB adalah merekam ya, merekam data piutang dagang kita yang tentunya sudah terjadi kesepakatan sebelumnya gitu ya. Kemudian di sini kolom-kolom yang berhubungan dengan realisasi transaksi ya. Nah, ini terlihat teman-teman jelas sekali. Booking fee pernah ya, booking fee tanggal 31 Agustus 2020 1 juta rupiah gitu ya. Ini kelihatannya sifatnya booking fee-nya adalah biaya administrasi. Kenapa? Karena tidak mengurangi harga kesepakatan. Di sini saldo tetap 200 juta rupiah. Ya, kemudian kita lihat ya, ini jelas ya, 10 juta barusan kita lakukan transaksi penerimaannya, dan kita terbitkan kwitansinya kepada Pak Arman Maulana 10 juta rupiah masuk di Bank CNB Niaga ya. Nah, ini atas nomor rekeningnya, ini nomor rekeningnya gitu ya, 21 Oktober 2020, sehingga kemudian saldo piutang kita menjadi tinggal 190 juta rupiah setelah dikurangi 10 juta rupiah. Jadi ini teman-teman kartu piutang kafling ya. Kemudian kita bisa lihat juga yang di konsumen di Pierre Emerick Aubameyang, kita cetak saja. Nah, ini jelas sekali ya, sama teman-teman ya, nilai transaksinya, nilai PPJB-nya atau kesepakatannya 212 juta rupiah ya. Booking fee-nya 1 juta. Ini juga terlihat bahwa 1 juta ini adalah di luar ya, booking fee-nya di luar harga kesepakatan ya. Jadi semacam biaya administrasi. Nah, kita lihat di sini tanggal 21 Oktober 2020 kita melakukan pencairan pertama 80 juta ya, atas plafon KPR senilai 182 juta rupiah gitu ya. Nah,
sehingga kemudian saldo piutang kita tinggal menjadi 132 juta rupiah ya, setelah dikurangi 80 juta rupiah. Ini nilai PPJD teman-teman, ini yang teman-teman pernah buat atau skimming ketika membuat PPJD ya, skimming piutang dagang kita. Ya, ini adalah realisasi hari ini. Ya, ini bisa dijadikan dasar teman-teman melakukan penagihan piutang ya kepada konsumen. Kita close saja, teman-teman. Terakhir adalah teman-teman bisa juga mengecek ya laporan mutasi ya, laporan mutasi. Laporan mutasi kalau Anda ingin jadikan ini sebagai laporan juga, laporan keuangan harian ya, mutasi bank. Kita klik kemudian laporan mutasi. Tadi ingat teman-teman, tadi kita pernah melakukan realisasi ya, penerimaan DP dan transaksi DP dan kemudian transaksi KPR ya. Kita bisa cek di sini apakah betul-betul sudah masuk ya. Kita cek tadi di PTN ya. Kita tekan saja tombol lihat mutasi. Nah, ini betul ya, sudah muncul ya. Tanggal 21 Oktober 2020 penerimaan KPR ya. Penerimaan KPR ya oleh dari maksudnya Pierre-Emerick Aubameyang 80 juta rupiah, sehingga saldo kita menjadi 82 juta rupiah. Kemudian kita kembali saja untuk melihat transaksi DP tadi yang pernah kita lakukan, down payment ya 10 juta rupiah kalau nggak salah tuh di bank ya. Kita cek di CMB Niaga ya, kalau nggak salah tadi di yang ini ya, di PT Software Anak Negeri ya, untuk transaksi penerimaan DP-nya ya. Kita cek saja dengan menekan tombol lihat mutasi senilai 10 juta rupiah ya. Ini udah betul teman-teman, betul ya, tanggal 21 Oktober 2020 ada penerimaan cash ya dari Arman Maulana senilai 10 juta rupiah. Demikian teman-teman cara membuat kwitansi ya, baik itu dari penerimaan DP maupun KPR ya, melalui widget piutang ya, widget piutang dagang yang muncul di dashboard Anda selaku pemegang akun keuangan. Berikut juga laporan-laporan keuangan hariannya ya. Berikut laporan-laporan keuangan hariannya. Demikian teman-teman yang bisa kita sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat mencoba ya tentunya.